kusta adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi Mycobacterium leprae. Mycobacterium leprae mempunyai patogenesitas dan daya invasi yang rendah. Bakteri ini masuk ke dalam tubuh biasanya melalui sistem pernafasan atau melalui kontak kulit. Patogenesitas yang rendah inilah menyebabkan hanya sebagian kecil orang saja yang akan terinfeksi dan menimbulkan tanda-tanda penyakit. Contoh variabel yang menjadi faktor risiko kusta meliputi 1. Kontak dengan penderita kusta. Kontak dengan penderita kusta merupakan salah satu faktor risiko utama untuk terinfeksi penyakit ini. Yang kedua, sistem kekebalan tubuh yang lemah. Individu dengan sistem kekebalan tubuh yang melemah, seperti penderita HIV atau AIDS, atau kondisi kesehatan lain yang mengganggu sistem kekebalan, rentan terhadap infeksi kusta. Yang ketiga, yaitu kondisi lingkungan yang buruk. Lingkungan dengan sanitasi yang buruk, kepadatan penduduk tinggi, dan akses terbatas ke layanan kesehatan juga dapat menjadi faktor risiko utama dari penyakit kusta. Demam berdarah Dengue atau DBD merupakan penyakit yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. DBD menjadi momok yang menakutkan karena penularannya dapat berlangsung cepat dalam suatu wilayah. Bahkan dalam 1 bulan jumlah kasus DBD pada wilayah endemik bisa mencapai puluhan manusia yang terinfeksi virus dengan penyakit demam berdarah Dengue atau DBD. Juga memiliki faktor risiko yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kondisi lingkungan yang mendukung perkembangbiakan nyamuk vektor. Lingkungan dengan genangan air seperti bak mandi, pot bunga, dan tempat-tempat lain yang menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk vektor DBD menjadi faktor risiko utama penularan penyakit ini. Yang kedua ada iklim tropis. Iklim tropis yang hangat dan lembab cenderung menjadi lingkungan yang mendukung perkembangbiakan nyamuk vektor DBD. Yang ketiga yaitu kepadatan populasi nyamuk. Kepadatan populasi nyamuk vektor Aedes aegypti dan Aedes albopictus di suatu daerah juga menjadi faktor risiko yang signifikan dalam penyebaran DBD. Hipertensi atau penyakit tekanan darah tinggi adalah faktor risiko utama terjadinya penyakit kardiovaskuler, aterosklerotik, gagal jantung, stroke, dan gagal ginjal. Hipertensi termasuk dalam masalah yang besar dan serius karena sering tidak terdeteksi meskipun sudah bertahun-tahun. Terapi non-farmakologis yang wajib dilakukan oleh penderita hipertensi salah satunya adalah melakukan relaksasi. Faktor risiko hipertensi melibatkan berbagai variabel yang dapat mempengaruhi kemungkinan seseorang mengalami tekanan darah tinggi. Berikut penjelasan mengenai faktor risiko hipertensi yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada pola makan tidak sehat. Pola makan yang tidak sehat, terutama konsumsi makanan yang tinggi garam, lemak jenuh, dan kolesterol, dapat meningkatkan risiko hipertensi. Yang kedua, kurangnya aktivitas fisik. Gaya hidup yang kurang aktif dan kurangnya olahraga juga merupakan faktor risiko hipertensi. Yang ketiga, ada faktor genetik. Faktor genetik atau riwayat keluarga dengan hipertensi juga dapat mempengaruhi risiko seseorang terkena kondisi ini. Diabetes mellitus merupakan sekelompok kelainan heterogen yang ditandai oleh kenaikan kadar glukosa dalam darah atau hiperglikemia. Pada pasien DM, sel-sel dalam tubuh berhenti berespon terhadap insulin atau pankreas berhenti memproduksi insulin. Hal ini mengakibatkan hiperglikemia sehingga dalam waktu tertentu dapat menyebabkan komplikasi metabolik akut. Selain itu, dalam jangka panjang hiperglikemia menyebabkan komplikasi neuropatik. Faktor risiko diabetes melibatkan berbagai variabel yang dapat mempengaruhi risiko seseorang terkena diabetes. Berikut adalah penjelasan mengenai faktor risiko diabetes yang perlu diperhatikan. Riwayat keluarga dengan diabetes. Nah, yang pertama adalah riwayat keluarga dengan diabetes, terutama diabetes tipe 2, menjadi faktor risiko yang signifikan. Yang kedua, kegemukan atau obesitas. Kegemukan atau obesitas merupakan faktor risiko utama untuk diabetes tipe 2. Berat badan berlebih atau obesitas dapat menyebabkan resistensi insulin, di mana tubuh tidak dapat menggunakan insulin secara efektif untuk mengatur kadar gula darah. Kondisi ini dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami diabetes. Yang ketiga, kurangnya aktivitas fisik. Gaya hidup yang kurang aktif dan kurangnya olahraga juga dapat meningkatkan resiko diabetes. Yang keempat, ada faktor genetik. Selain riwayat keluarga, faktor genetik juga dapat mempengaruhi resiko seseorang terkena diabetes.